Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman ya. Salam sehat semua. Ketemu lagi di channel saya Hermanto Sardan. Kali ini saya akan bahas salah satu event ya. Buat saya event yang terbesar di IHSG saat ini yang menarik khususnya buat para investor, yaitu right issue jumbo yang menurut saya terbesar so far saat ini di IHSG ya. Right issue-nya Bank BRI. Sini kita lihat ya, the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Nanti kita lihat financial inclusion championnya seperti apa ya. Tapi hal yang menarik adalah ini right issue jumbo sekaligus sebenarnya kesempatan ya. Kesempatannya seperti apa nanti kita lihat. Oke, kita lanjutkan ya. Seperti biasa ya, sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer dulu. Bursa saham itu instrumen investasi dengan tingkat risiko yang tinggi, rewardnya juga tinggi, makanya risikonya tinggi. Jadi teman-teman harus sadari itu, harus pahami itu ya. Karena risikonya tinggi, maka teman-teman harus manage portofolionya dengan baik, hitung-hitung sebelum buy, sell saham-saham tertentu. Semua informasi, materi, dan analisa ini murni opini saya ya, pendapat saya pribadi. Tentu tidak ada ajakan untuk jual beli instrumen investasi atau saham tertentu ya. Semua ini ditujukan untuk edukasi teman-teman semua di pasar modal kita. Oke, pertama-tama saya mau kasih lihat dulu teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini di pojok kanan atas ya ada link. Di situ teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah video saya di akhir 2020 kalau nggak salah sekitar bulan Desember tanggal berapa saya lupa ya. Saya mau recall ya knowledge teman-teman tentang di situ di video itu saya ada banyak bahas ya, ada banyak bahas event yang besar yang saya perkirakan waktu itu segera terjadi, tapi ternyata belum terjadi dan hajatannya baru kali ini gitu loh ya. Tapi saat itu sudah saya bahas ya, sudah saya bahas. Nah, beberapa mungkin akan tidak saya bahas ulang, tapi di situ penting ya. Mungkin teman-teman nonton itu, nanti nonton ini supaya teman-teman juga tertrigger sebenarnya semenarik apa itu gitu ya. Di situ nanti akan saya jelaskan bahwa penting sekali positioning beberapa bisnis di situ ya. Saat itu saya bahas the truly next breeze. Saat itu saya bahas saham Bank Agro ya, Bank BRI Agro. Bagaimana BRI Agro as a whole mungkin bagaimana BRI Group mempunyai peran penting dalam rangka inklusi keuangan khususnya UMKM ya, dan bagaimana UMKM itu sangat penting dalam pertumbuhan, menyokong atau mendukung atau berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di situ saya jelaskan. Pada saat itu harga agro saya lupa ya, mungkin sekitar 600-an atau 700-an ya. Sekarang harga agro ya the truly next breeze memang ya, naiknya tinggi, bahkan saat ini harganya di atas breeze ya. Video ini sudah ditonton 89.000 orang, 2,2 ribunya menyukainya. Tentu teman-teman juga perlu untuk merecall lagi ya. Nah, di sini saya tulis merupakan aspek penting RI, right issue jumbo BRI. Ini jadi peluang besar. Nah, di situ nanti teman-teman bisa mendapatkan insight atau informasi lanjutan ya. Nah, bagaimana itu RI-nya, right issue-nya BRI? Nah, buat teman-teman yang ingin mempelajari RI, bagaimana RI itu, kemudian detail-detail angka-angkanya, teman-teman tuh bisa download namanya prospektus ya. Prospektusnya ini ada di Bursa Efek Indonesia, di websitenya IDX. Nah, teman-teman masuk ke pengumuman, ketik keywordnya BRI, di situ nanti ada prospektus. Nah, prospektus ini harus teman-teman pelajari juga. Banyak hal yang dicantumkan dalam prospektus, nanti di akhir-akhir saya bahas. Tapi yang paling penting di sini adalah berapa sih jumlah RI-nya itu ya. Kalau di prospektus itu disebutnya dengan PMH ya, PMH METD ya. Penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek. Jadi dengan memberikan hak itu namanya lah, itu diberi nama dengan right issue. Kebetulan baru RI yang pertama kali untuk BRI. Berapa nilainya? Nilainya 95 triliun rupiah. Ya, saya ulangi lagi, 95 triliun rupiah. So far the biggest right issue sampai saat ini ya di IHSG. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sebelum kita bahas RI-nya, saya mau sedikit membahas bagaimana sih, apa urgensi sebenarnya. Latar belakang apa sih yang membuat hajatan ini menarik, dan nanti menariknya seperti apa gitu ya. Buat saya micro ecosystem is power ya. Hari ini micro ecosystem is power. Teman-teman bisa lihat banyak sekali industri-industri yang
yang apa ya, yang mereka bergerak di ekosistem mikro, yang mereka menjalankan bisnisnya di ekosistem mikro ini ternyata jauh lebih sustain, jauh lebih kuat, bahkan growth-nya jauh lebih kencang gitu ya. Contoh ya, beberapa perusahaan-perusahaan teknologi terkini hampir semuanya bergerak di micro ekosistem, mau startup, mau apalah itu ya, mau e-commerce, mereka bergerak di sisi micro. Kemudian payment electronic payment juga mereka semua bergeraknya di micro ekosistem ya, karena mereka juga menangkap peluang ini bahwa ekosistem yang punya power gede, punya power tinggi, dan yang paling penting adalah sustainability-nya kuat, daya tahannya itu juga kuat ya, durability-nya itu juga kuat, menghadapi kondisi apapun itu ya memang di micro ekosistem ya. Jadi BRI ini memang ya kita semua tentu sudah tahu ya bahwa BRI itu rajanya micro ekosistem lah. Di mana-mana ada BRI ya. Di tempat terpencil, paling terpencil pun di Indonesia ini ada BRI. Masa tapi kan sekarang sudah ada electronic payment ya. Nanti dulu ya, apakah electronic payment itu hanya cukup dengan menggunakan electronic payment ya, perusahaan-perusahaan teknologi yang sekarang. Tentu BRI punya sederet pengalaman yang jauh lebih mumpuni ya dalam rangka how to manage the micro ecosystem, bagaimana mengembangkan potensi-potensi orang-orang, jadi para pelaku yang ada di micro ecosystem ini. Karena sekali lagi micro ecosystem is power ya, aspek penting Jumbo BBRI ini jadi peluang besar ya. Pertama kali memang kita masuknya nanti ke micro ecosystem. Nah, powernya itu seperti apa? Nah, sini ya, BRI telah melewati tahun terberat dengan mampu mencatatkan kinerja yang positif berkat strategi yang fokus pada penyelamatan pelaku usaha mikro. Ya. Jadi BRI ini melewati tahun terberat itu kemarin ya, 2020, itu pandemi COVID-19 seperti kita tahu ya. Buat pelaku investor pasar modal mungkin sudah sangat hafal dengan sederetan crash ya. Kalau kita itu kan direct efeknya itu kan crash ya, setiap ada kejadian luar biasa di luar, krisis lah apalah itu crash di IHSG ya. Dari tahun 98, mungkin sebelum 98 saya nggak tahu itu ada crash apa, tapi yang pasti teman-teman di bursa saham tentu sudah paham, sering beberapa tahun sekali akan terjadi crash, dan selama itu pula BRI kuat ya, BRI sangat kuat. Ya, yang terakhir tuh 2008 pun ya BRI cukup kuat. Kemudian pernah 2014-2015 tuh taper tantrum itu juga BRI kuat. Nah, kali ini 2020 itu memang beda dengan crash-crash sebelumnya. Kalau crash sebelumnya itu memang yang disasar adalah menengah ke atas ya. Menengah ke atas yang mendapatkan impact buruk terbesar itu menengah ke atas. Biasanya memang seperti itulah kondisinya ya. Apapun kondisi krisis yang terjadi, selalu usaha mikro, usaha kecil menengah itu yang paling kuat ya, yang paling kuat karena mereka bergerak di bidang-bidang bisnis yang memang somehow akan terus dibutuhkan manusia ya, akan selalu dikonsumsi manusia. Tapi pada pandemi kemarin so far BRI juga kena ya, BRI juga kena. Kenapa? Karena pandemi Covid ini berbeda dengan problem-problem sebelumnya, berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya yang sebagian besar adalah krisis komoditi, krisis keuangan. Tapi kemarin adalah krisis kemanusiaan ya, krisis kesehatan yang mengharuskan semua masyarakat mengisolasi diri, membatasi interaksi sosial yang bagaimanapun juga itu mengganggu seluruh aktivitas ekonomi, tidak memandang menengah ke atas, menengah ke bawah, akar rumput, semuanya ikut kena. Karena sesungguhnya filosofi dari ekonomi itu kan interaksi sosial masyarakat ya. Dari interaksi sosial itulah maka kegiatan ekonomi tumbuh. Nah, karena interaksinya dibatasi, maka kegiatan ekonominya kena. Tapi BRI ternyata mampu melewati tahun terberat itu pun dengan mencatatkan kinerja masih positif. Apa strateginya? Strateginya penyelamatan pelaku usaha mikro. Jadi sekali lagi memang di mikro ya, mikro ekosistem ini memang sangat kuat ya.
total asetnya masih bertumbuh ya, total aset masih bertumbuh, kemudian kreditnya juga masih bertumbuh, kondisi likuiditas aman ya, loan to deposit ratio LDR-nya masih 83%, kemudian DPK-nya juga naiknya tinggi. Nah, memang kalau DPK ini justru memang diuntungkan ya, karena mayoritas orang-orang menahan konsumsi. Jadi kalau di ilmu ekonomi itu kalau konsumsinya tertahan ya, propensity to consume-nya kecil, maka savingnya meningkat. Jadi orang-orang memang nabung kemarin karena mereka menahan konsumsi, bukan menahan, tapi somehow dengan kondisi yang terisolasi itu, pembatasan aktivitas sosial sehingga mereka tertahan. Kualitas kreditnya juga masih bagus, masih bisa mencatatkan NPL under 3% itu masih sangat luar biasa dengan kondisi seperti kemarin ya. So, dari sini bisa kita lihat bahwa BRI memang rajanya di mikro. Ya. Selain itu sebenarnya teman-teman, catatan pentingnya adalah BRI kemarin menjadi salah satu kontributor utama menurut saya dalam program pemulihan ekonomi nasional, yaitu penyaluran KUR. Ya, kita lanjutkan. Nah, sejauh mana sebenarnya peran BRI untuk UMKM Indonesia ya? Sejauh mana sih perannya? Banyak sebenarnya yang dilakukan BRI ya. Ada namanya UMKM ekspor ya, Brilliant Preneur 2020. Ini bahkan ini sudah mencatatkan kontrak pembelian barang sebesar 57,5 juta. Jadi BRI dalam acara Brilliant Preneur 2020 kemarin ya, ini acara yang diperuntukkan untuk para UMKM, menampilkan produk-produk UMKM binaan BRI, dan para UMKM ini berhasil mencatatkan kontrak pembelian 57 juta. Ini luar biasa sekali ya, besar sekali pengaruhnya terhadap bagaimana UMKM Indonesia ini dibantu supaya dia berhasil jualan ya, tidak hanya sekedar berhasil meng-create produk supaya produknya bagus, tapi juga berhasil jualan. Ya. Hingga akhir 2020 BRI bisa menyalurkan KUR 138 triliun. Ya, 138 triliun ini naik 57%, naik besar sekali dibanding dengan 2019. Tentu penyaluran KUR kemarin ditambah dengan program PEN, ini angkanya juga cukup besar. Tapi catatan saya, program KUR 2020 ya, untuk program PEN itu sekitar around 200 miliar. Jadi kalau BRI 138 triliun itu, makanya BRI saya sebutkan sebagai yang berperan utama dalam rangka penyaluran KUR di program PEN ini ya. Dia menyalurkan 100 triliun lebih, 138 triliun ya. Nah, ini banyak juga ya, seperti UMKM Go Global dalam BRI Incubator ini ada juga. Nah, terus kemudian ini nih sebenarnya ini yang paling penting teman-teman. Ini bagaimana BRI mampu mendrive coba ya, mayoritas pinjaman baru yang digunakan oleh nasabah ya, memang ada untuk biaya berobat, upah pekerja, keperluan anak sekolah ada, bayar hutang ada, tapi 56,7% digunakan untuk membeli bahan baku. Artinya, pinjaman ini digunakan untuk hal-hal produktif ya. Yang di bawahnya 25% itu untuk membeli peralatan produksi ya. Jadi kalau ini untuk membeli bahan bakunya, ini untuk membeli peralatan. Jadi kombinasi 56 dan 25 ini benar-benar untuk kegiatan yang produktif ya, kegiatan untuk yang produktif. So far inilah keberhasilan BRI ya, inilah keberhasilan BRI. Nah, kenapa ini penting kita bahas? Supaya kita tahu bahwa ternyata hajatan ini itu sangat tepat ya, sangat tepat bagaimana inovasi pemerintah untuk segera mensukseskan hajatan ini, buat saya sudah sangat tepat ya. Nah, ini juga ada beberapa hal, nanti teman-teman bisa baca ya. 2019 lalu ya, ultra mikro, jadi ada segmen namanya ultra mikro ya. Di mikro itu, mikro ekosistem itu ada namanya ultra mikro, itu sekitar 60 juta unit usaha. Jadi ada 65 juta unit usaha, itu mewakili 99% dari usaha di Indonesia. Jadi 99% seluruh total usaha di Indonesia itu teman-teman itu ultra mikro ya. Ultra mikro itu kecil-kecil ya. Orang dagang di teras rumahnya, mungkin bikin warung kelontong kecil-kecilan, orang dagang ke pasar, itu semuanya ultra mikro. Dan itu 99% dari usaha di Indonesia
adalah dari mereka ya. Bagaimana ekonomi Indonesia saat dihantam krisis ternyata masih sustain, itulah sumbangan dari mereka. Nah, mereka itu dari segmen ultramikro ya. Nah, ini menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM ya. Mereka sangat berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Namun BRI punya catatan bahwa 46 juta dari mereka 20 jutanya yang memperoleh akses pendanaan. Jadi masih banyak sekali, masih ada puluhan juta, masih ada ya, sekitar 20 juta ya, 20 juta lebih dari usaha mikro ini yang belum mempunyai akses pendanaan dari sumber-sumber formal. Nah, untuk itu, nah ini BRI akan berusaha memfasilitasi mereka supaya mampu mendapatkan akses pendanaan formal. Ya, mereka belum pernah ya, even itu BPR atau lembaga keuangan lainnya, mereka belum pernah ya. Jadi akses mereka itu hanya seperti pinjam ke temannya, pinjam ke tetangganya, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana usaha mereka bisa maju kalau akses pendanaannya seperti itu? Nah, untuk itulah BRI sebenarnya ini adalah sekaligus kesempatan bagaimana BRI nanti bisa masuk ke segmen ini dengan market yang masih sangat besar. Nah, ini juga sebenarnya sejalan dengan RPJM ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 dan 2024. Ya, pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Ya, matriksnya jelas, pertumbuhan segmen UMKM. Kemudian ada mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ini sama juga ya. 1, 2, 3 ini kalau kita rangkum sebenarnya bagaimana pengembangan atau bisnis-bisnis segmen ultramikro ini jika berhasil dikembangkan, maka agenda-agenda 1, 2, 3 ini akan mampu terbantu ya disumbang oleh segmen UMKM ini. Nah, untuk itulah ya, dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi tentu ini sangat pas jika saat ini pemerintah sedang menjalankan atau sedang punya hajatan besar dalam rangka meng-create ya pembentukan namanya BUMN Ultramikro. Jadi ada holding BUMN Ultramikro. Ya, isinya siapa? Isinya Pegadaian, Bank BRI dan PNM, Permodalan Nasional Madani, ini yang menjadi anggotanya BUMN Ultramikro. Ya, nanti siapa yang menjadi induknya nanti BRI ya, yang jadi induknya nanti BRI, Pegadaian dan PNM akan dimasukkan menjadi anak usahanya BRI. Nah, inilah hajatan besar yang nanti secara keseluruhan, secara berkesinambungan dalam jangka panjang akan melaksanakan program-program yang tadi. Ya. Nah, tadi saya sampaikan, jadi teman-teman jadinya sudah satu frekuensi dengan saya ya, bahwa hajatan ini adalah hajatan besar, hajatan yang tentu buat saya juga bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk negara kita, dan yang pasti bermanfaat pula untuk besarnya BRI di masa depan. Oke, kini kita lihat ya, Bank BRI itu asetnya sudah 1.500 triliun, kemudian Pegadaian 71 triliun, dan PNM 31 triliun. Nah, ini peran BUMN. Nah, dengan apa? Dengan adanya right issue tadi. Jadi right issue itu teman-teman, nanti right issue itu adalah bagaimana memasukkan kepemilikan. Tadinya Pegadaian dan PNM ini kan dimiliki oleh pemerintah ya. Dimiliki oleh pemerintah 100% ya. Nanti kepemilikannya 99,9 ya, masing-masing dari dua ini akan dimasukkan di bawah BRI. Tapi ada namanya satu lembar ya, saham seri A Dwiwarna. Teman-teman, untuk BUMN itu ada namanya saham seri A Dwiwarna. Saham seri A Dwiwarna itu secara porsi kepemilikan memang tidak besar ya, tidak besar, tapi mereka punya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh saham-saham saham seri B biasa ya. Saham seri B yang ini saham biasa. Dia saham-saham ini tidak punya hak istimewa seperti saham Dwiwarna. Nah,
Untuk itulah saham Dwi Warna ini tetap dipegang oleh pemerintah. Namun 99,9% dalam hal ini ini terkait dengan pencatatan ya, yaitu terkait dengan bagaimana porsi bisnisnya, profitnya, consolidated nanti keuangannya itu tetap 99,9% ini masuk di bawah BRI. Ya, seperti kita tahu BRI ya 43,2 ini punya publik dan 60% masih punya pemerintah, jadi masih dihandle pemerintah. Nah, RI ini teman-teman nih, jadi masukin Pegadaian ini, PNM ini ya. Jadi nanti BRI ini saat RI mereka keluarkan saham untuk ditukar dengan Pegadaian dan PNM. Ya, kira-kira seperti itu. Bentuk partisipasi pemerintah dalam transaksi right issue dilakukan secara non-cash. Jadi dalam right issue ini nanti ada porsi saham dari 90 sekian triliun itu, ada porsi saham yang akan diambil oleh pemerintah, ya, yang akan diambil oleh pemerintah. Artinya pemerintah nanti nambah kepemilikan di BRI. Tadi terbitkan saham, akan nambah kepemilikan di BRI. Nah, biasanya kalau RI itu saya ambil sahamnya, ini uangnya, kan gitu ya. Tapi kali ini tidak. Nanti pemerintah dia ambil sahamnya, saham di BRI, setornya pakai asetnya Pegadaian dan PNM. Itulah namanya inbranch ya. Jadi saham ditukar dengan aset, ya, transaksi inbranch. Ini sebenarnya sudah terjadi ya. Ini sebenarnya sudah terjadi seperti merger antara BRI Syariah, Mandiri Syariah kemarin itu juga namanya inbranch gitu kan. BRI Syariah terbitkan saham, kemudian sahamnya diambil oleh Bank Mandiri, lalu Bank Mandiri tukar dengan Mandiri Syariah. Itu juga inbranch sebenarnya ya, sama. Nah, kali ini inbranch-nya di BRI ya. Pegadaian PNM masukin ke BRI, pemerintah ambil sahamnya BRI sebagai tukar-tukaran aset itu. Nah, menariknya di mana Mas Es? Menariknya di mana? Oke. Right issue terbesar sepanjang sejarah ISG. Membeli BRI buat saya ya, membeli BRI ini adalah memiliki perusahaan holding ultramikro dengan aset sangat produktif ya. Membeli BRI itu sebenarnya teman-teman hari ini teman-teman sama saja membeli perusahaan holding ultramikro. Jadi BRI yang nanti pasca RI itu buat saya sudah beda dengan BRI yang sekarang. BRI pasca right issue adalah BRI as a holdingnya ultramikro. Jadi BRI yang menjadi rajanya pendanaan UMKM, segmen di situ ada mikro, ada ultramikro. Nah, BRI menjadi holdingnya itu ya. BRI nanti adalah BRI yang punya Pegadaian dan BRI yang punya PNM. Gitu ya kira-kira ya. Itu buat saya sangat-sangat menarik. Contoh nih, misal contoh ya, Pegadaian ya. Pegadaian, lihat teman-teman, Pegadaian ya. Ini saya ambil dari datanya Pegadaian ya, dari annual report-nya Pegadaian. Sampai dengan 2020 asetnya bertumbuh, ekuitasnya juga bertumbuh, pinjaman yang diberikan juga bertumbuh. Ya, tidak sama sekali tergoyang oleh COVID ini Pegadaian. Ya, teman-teman tahu lah, Pegadaian itu kan bisnis yang enak sekali ya. Dia pinjemin uang selalu ada jaminannya. Jaminannya di appraisal dari awal, dihitung dari awal, dan pinjaman yang diberikan juga pasti ada porsinya ya. Loan to jaminannya itu juga ada nilainya yang membuat Pegadaian ini ya ini bisnis-bisnis sangat aman. Makanya seperti kita tahu banyak sekali orang masa kini bikin Pegadaian swasta karena mereka tahu bisnis Pegadaian ini legit. Kalau orang nggak bayar dalam jangka waktu tertentu tinggal dijual. Jaminannya selesai. Recover lah itu ya. Nah, jaminannya juga jaminan-jaminan yang current ya, jaminan-jaminan yang kalau dalam akuntansi itu cash gitu ya. Dia masuk menjadi aset-aset yang bisa diuangkan dengan cepat ya, gade emas, alat-alat elektronik yang dalam jangka waktu cepat bisa dilelang, bisa langsung laku. Nah, itulah Pegadaian. Seperti kita tahu ya. Nah, ini Pegadaian ya, pinjem kredit yang disalurkan naik, ekuitasnya naik, total asetnya juga naik. Nah, kemudian kita lihat ya, pendapatan usahanya juga naik. Nah, khusus 2020 laba usahanya memang turun ya. Laba usaha memang turun.
ini dampak dari COVID-19 ya. Saya sebenarnya porsi saya tidak menjelaskan secara detail, mungkin nanti ya setelah RI ini kita akan pelajari bagaimana porsi keuangan PNM, Pegadaian juga nanti akan kita belajar detail. Tapi di sini bisa saya sampaikan, saya contoh saja ya. Contoh kita ambil kondisi dalam kondisi normal. Sebagus apa itu Pegadaian ya. Saya ambil dari 2019. 2019 Pegadaian mampu mencatatkan laba 4,2 triliun ya, dengan penjualan atau pendapatan usaha 17 triliun ya. Ini NPM-nya 24% dengan ROE 18%. Itu luar biasa sekali. Bahkan jauh lebih besar dari BRI loh ini Pegadaian ini ya. Ya, ini besar ya. Nah, nanti kita lihat recover-nya di 2021 atau 2022 yang gaspolnya itu di 2022 ya. Nanti kita lihat ya. Tapi saya hanya mau memberikan ilustrasi ke teman-teman bahwa ini tuh perusahaan bagus loh. Ini aset yang sangat produktif yang saat ini diinjek ke BRI. Kayak gitu ya. Nah, sebelum ke sini ya. Nah, ini kan right issue ini sebenarnya sangat menarik. Pertama buat saya, Anda itu saat right issue ini ya, buat saya ya, Anda itu bisa membeli Pegadaian dan PNM pada harga IPO. Ini saya serius. Backdoor, ini bukan backdoor, ini inbrank. Kalau backdoor tuh BRI-nya hilang. Kalau ini inbrank ya. Inbrank itu sebenarnya sama artinya teman-teman. Pegadaian tuh di IPO-kan. Pegadaian tuh dipublikkan. Karena apa? Karena kita bisa membeli saham Pegadaian loh. Loh kok bisa? Lah iya, Anda beli saham BRI sekarang saat right issue, itu sama dengan seperti Anda beli Pegadaian saat IPO. Ini kalau Pegadaian di IPO kan, kenceng ini Pegadaian. Diburu orang itu. Karena Pegadaian tidak di IPO kan, Pegadaian ini dimasukkan ke dalam BRI, ya, melalui RI ini, melalui mekanisme inbrank. Sama saja, Pegadaian itu di IPO kan. Dan Anda kalau beli RI-nya BRI hari ini, Anda sama saja dengan membeli harga Pegadaian di harga IPO. Tidak usah berebut pada saat book building atau pooling IPO ya. Anda beli RI-nya sama saja dengan Anda beli Pegadaian harga IPO. Kira-kira seperti itu ya. Kedua, kesempatan membeli BBRI yang sudah menjadi holding ya, sudah menjadi holding nantinya pada harga yang relatif murah. Buat saya relatif murah pada harga RI. Karena gimana relatif murah? Lah, pemerintah saja belinya di harga itu kok. Betul nggak? Iya kan? Pemerintah ambil saham BRI di harga saat ini loh. Ditukar dengan asetnya Pegadaian dan PNM. Gimana saya tidak menyebut itu relatif murah? Ya, pada kesempatan kali ini ya. Tentu frame-nya ya, horizon view-nya itu untuk investasi jangka panjang ya, bukan untuk trading. Kalau ada trading, Anda masuk aja saham-saham gorengan kan. Bagaimanapun juga orang yang kaya di bursa saham itu orang yang investasi teman-teman. Ya, bursa saham itu tidak untuk mencetak orang kaya baru yang tiba-tiba kaya. Ya, orang kaya baru sekejap enggak. Saya sampaikan bursa saham bukan untuk itu ya. Bursa saham itu untuk mencetak investor yang kaya, bukan kaya mendadak. Kalau mencetak miskin mendadak banyak. Ya, mencetak miskin mendadak banyak. Saya kasih tahu, bangkrut banyak, bangkrut mendadak banyak. Kenapa? Karena orang salah. Karena orang maunya cuan segera, buka rekening RDN, deposit, tahu-tahu besoknya mau jadi kaya raya. Bangkrut iya, kaya enggak. Ya. Jadi, kalau horizon view Anda investasi, sangat-sangat menarik masuk BRI kali ini ya. Nomor 3, reputasi BRI sebagai salah satu the best growth stock di masa depan makin besar atas penambahan aset produktif dari Pegadaian dan PNM. Teman-teman lihat chartnya BRI dalam jangka panjang ya. Jangan jangka pendek, lihatnya jangka panjang dari pertama IPO ya. Ini adalah the truly growth stock. Growth stock itu saham pertama perusahaannya. Perusahaan itu bertumbuh terus teman-teman. Asetnya naik terus, labanya naik terus, pendapatan naik terus, valuation-nya naik, skala bisnisnya naik ya. Indonesia ini kan emerging country ya. Jumlah penduduknya juga akan naik terus. Ini bisnisnya BRI di masa depan akan naik terus. Nggak akan pernah turun ini. BRI pasti akan growth terus ya. Kalau sampai turun berarti ada yang salah dengan how manage-nya BRI. As a company, potensi bisnisnya pasti naik terus. Apalagi sudah ditambahi Pegadaian dengan PNM ya. Buat saya reputasi sebagai best growth stock di IHSG ya nanti di masa depan makin besar dengan penambahan aset produktif dari Pegadaian dan PNM. Ya, growth stock itu artinya harga saham akan terus naik di masa depan. Ingat ya, ini
Horizon view-nya investor. Jangan Anda beli hari ini besok mau kaya, tidak bisa ya. Saya kembali di sini. Nah, supaya kita juga balance ya, sebenarnya manfaatnya dari holding ultramikro itu apa? Nah, ini yang saya pelajari. Bagi masyarakat Indonesia sebenarnya sangat-sangat bermanfaat ya. Meningkatkan jangkauan layanan kepada seluruh pelaku sektor ultramikro. Mungkin di satu wilayah pegadaiannya nggak ada, bingung orang mau gade gimana saat ini. Tapi ternyata di situ ada BRI. Kemarin BRI belum bisa fasilitasi ya, karena BRI dengan pegadaian masih terpisah. Sekarang mereka saling melengkapi. Ada daerah yang BRI-nya nggak ada, tapi pegadaian ada. Mereka bisa saling melengkapi. Tentu integrasi ini pasti meningkatkan jangkauan layanan kepada seluruh pelaku ultramikro. Kemudian yang kedua, inklusi keuangan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang selama ini belum tersentuh layanan akses keuangan ya. Seperti tadi tuh yang awal-awal saya sampaikan tadi kan banyak ya, puluhan juta orang yang belum tersentuh akses pendanaan secara formal. Kali ini harusnya bisa lebih cepat. Nomor 3, manfaat secara agregat buat saya adalah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi agregat ya Indonesia ini akan mampu disokong, dibantu ya peningkatannya oleh pertumbuhan sektor ultramikro. Nah, ini manfaat holding ultramikro bagi masyarakat Indonesia. Kemudian manfaatnya bagi BRI sendiri, meningkatkan valuasi perusahaan secara keseluruhan. Sudah pasti tentu ya, valuasinya naik, kemudian peningkatan sumber dana murah, ya cost of fund-nya, ya kita tahu Pegadaian itu punya sumber penyaluran kredit yang luar biasa. Kemudian nanti BRI dengan sumber dana murahnya, mereka akan mendapatkan exposure potensi pendanaan yang lebih luas dari Pegadaian. Ya, tentu dengan adanya integrasi ini, maka cakupan wilayah bisnisnya BRI akan semakin luas, dan tentu selain mendapatkan potensi penyaluran kredit yang luas, juga BRI nanti dengan teknologi-teknologi atau dengan inovasi-inovasi baru juga mampu menggrab sumber-sumber dana murah dari sini ya. Yang ketiga adalah efisiensi biaya operasi ya. Masing-masing BUMN sini tentu menjadi jauh lebih efisien. Hari ini teman-teman, tentu ini semua sangat setuju bahwa keharusan memiliki teknologi informasi, keharusan memiliki digitalisasi bisnis ini sangat-sangat sudah bukan diperlukan ya, wajib buat saya. Kalau nggak masuk ke situ kalah lah ya. Nah, bagaimana jika PNM, Pegadaian, BRI jalan sendiri-sendiri? Capex-nya pasti besar ya. Buat saya, capital expenses-nya besar untuk bangun teknologi itu. Nah, dengan adanya penyatuan, maka mereka cukup bangun satu sistem saja buat dipakai satu holding. Semuanya bisa pakai ya. Tentu ini bisa meningkatkan efisiensi biaya operasi. Yang terakhir sudah pasti ya, bottom line-nya kinerja di BRI akan jauh lebih bagus di masa depan. Oke, sekarang kita masuk ya, bagaimana strategi terbaik pada right issue BRI kali ini. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, strateginya bagaimana? Teman-teman, ini jadwalnya. Nah, ini jadwal RI. Saya beberapa kali membahas tentang RI, tapi masih banyak sekali yang bertanya bagaimana ya. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan dalam RI itu pertama cum ride ya. Cum ride itu tanggalnya berapa? Ya, kebetulan cum ride-nya itu tanggalnya 7 September. Kalau teman-teman nonton video ini sudah lewat cum ride-nya, artinya teman-teman sudah tidak bisa membeli saham ini pada harga cum ride, ya. Cum ride itu gini, teman-teman. Teman-teman beli saham ya sampai dengan cum ride, teman-teman keep, maka teman-teman nanti punya HR ya, hak gratis. Oke ya. Pertama cum ride, sebentar ya, nanti saya jelaskan ya. Cum ride tanggal 7, ex-ride-nya tanggal 8. Ya, ini kalau teman-teman sudah lewat ya, maka yang perlu diperhatikan lagi adalah periode perdagangan HMETD, yaitu tanggal 13 sampai 22. Nah, ini tentunya belum ya. Jadi sekarang cum ride sudah lewat. Ini tanggal distribusi, tanggal prapencatatan ini tidak perlu diperhatikan lah, ini nggak terlalu penting ya. Yang penting adalah periode perdagangan HMETD ya, 13 sampai 22.
Ya, 13 sampai 22 termasuk nanti tanggal pelaksanaan HMETD. Ini ada ya. Pendaftaran, pembayaran dan pelaksanaan HMETD 13 sampai 22. Oke, sebentar ya. Nah, ini saya mau kasih ilustrasi ya. Ilustrasi bagaimana nanti teman-teman strateginya itu seperti apa. Strateginya seperti apa, nanti kita lihat. Karena sudah ada beberapa tanggal yang mungkin terlewat ya. Terlewat, tapi is okay. Karena RI-nya sendiri sebenarnya masih ini ya, masih oke ya. Ini kumdet ya, ini kumdet kan tanggal 7 ya. Terus ini perdagangan HMETD. Sorry ya, tulisan saya kurang bagus ya. Nah, ini kalau teman-teman beli BRI ya sampai dengan tanggal ini gitu ya. Ada teman-teman beli BBRI sampai dengan ini. Nanti di sini ada X date. Sorry, ini bukan cum date ya. Ini cum right sama sih sebenarnya ya. Sini ada X-nya. X right-nya ini tanggal 8. Nah, teman-teman kalau simpen saham sampai dengan tanggal 7 dijualnya tanggal 8 dan seterusnya, itu teman-teman sudah mendapatkan HMETD. HMETD itu BBRI gitu ya, BBRI strip R. Nah, ini namanya HMETD. Ini dokumen ya. Ini dokumen. Inilah yang disebut dengan HMETD ini ya. Ini hak untuk memesan efek. Ini nanti teman-teman dapatkan gratis ya. Mungkin masuknya nanti tinggal tanggal 13 sampai 22 ya tadi ya. Iya, tanggal 13 sampai 22. Nah, tanggal 13 ini otomatis akan masuk ke portonya teman-teman. Di porto nanti akan ada muncul namanya BBRIR ya. BBRIR ini otomatis. Kalau teman-teman sudah beli di sini, sudah beli. Jadi teman-teman gratis dapetin ini. Oke. Nah, bagaimana Mas Des kalau kelewat? Nah, kalau kelewat tanggal 13 sampai 22 ini itu diperdagangkan. Jadi nanti di OLT masing-masing ya, di OLT masing-masing, di aplikasi tradingnya masing-masing. Nanti ini tuh sama, ini nih akan diperdagangkan. Nanti lihat aja tuh di running trade ya. Nanti teman-teman bisa lihat di running trade itu. Di running trade itu muncul nanti. Ini kan banyak kan biasanya ya, apa gitu ya. Nanti akan ada BBRIR. BBRIR. Ini teman-teman dijual belikan. Siapa yang menjual? Yang menjual orang-orang yang tadi, yang simpen saham di sini tadi. Ya, orang-orang yang punya saham sampai dengan tanggal 7 di keep penutupan tanggal 8, ini mau dijual mau enggak dia punya ini. Nah, ini dijual belikan. Nah, ini bisa kita beli. Jadi teman-teman bisa beli ini. Ya. Apakah saya harus punya BRI Mas AS untuk beli ini? Enggak harus. Anda belum pernah punya BRI, Anda beli ini bisa. Ya, Anda beli ini bisa. Jadi, pada tanggal 13 sampai 22 inilah nanti kesempatan kita ikut RI-nya BRI. Atau yang saya bilang tadi ya, Anda bisa membeli sahamnya BRI pada harga IPO-nya Pegadaian, sahamnya BRI yang relatif murah itu pada saat tanggal ini ya, 13 sampai 22. Yang dibeli apa Mas AS? Ingat, yang dibeli BBRIR dulu, BBRIR. Karena gini teman-teman. Nah, yang dibeli BBRIR dulu ya, BBRIR dulu. Oke. Oke ya. Ini nih saya hapus dulu ya, ini nih saya hapus dulu. Sorry. Saya hapus dulu ya. Teman-teman, ini nih sederhana sebenarnya, tapi untuk beberapa yang masih bingung ya, saya mau mengulang saja. RI itu ya, RI itu teman-teman, sorry. RI itu kan ada namanya harga tebus ya, harga tebus.
RI itu kan ada penerbitan saham baru, ya. RI itu ada penerbitan saham baru. Saham baru itu ada harga tebusnya. BRI itu kalau nggak salah harga tebusnya 3.400 sekian. Nanti kita lihat, saya nggak hafal ya. Nah, teman-teman bisa beli BRI pada harga ini, ya, pada harga tebusnya ini, bisa membeli saham baru dengan harga ini. Itu ada syaratnya. Syaratnya teman-teman harus punya ini dulu. Harus punya BBRIR dulu, ya. Harus punya ini dulu. Nah, jadi teman-teman harus beli ini dulu. Nanti teman-teman kalau sudah punya ini, ya, belinya kapan? Belinya tanggal 13 sampai 22. Pada saat tadi yang saya jelaskan ya, pada saat perdagangan. Teman-teman beli ini dulu. Setelah beli ini, teman-teman baru namanya ditebus. Ini kan hak untuk menebus. Teman-teman sudah punya kuponnya, sudah punya haknya, baru hak ini digunakan untuk tebus. Baru teman-teman hubungi pihak sekuritas, Mas, Mbak, ke salesnya, saya mau nebus dong hak BRI saya menjadi saham BRI pada harga RI, ya. Harganya 3.400. Nah, jadi teman-teman nanti di sini punya berapa lot? Punya 100 lot misal. Kalau mau nebus, ya boleh sih teman-teman mau nebus 50 boleh, tebus 70 boleh ya. Maksimal tebusnya 100. Kalau saya ya saya punya 100 ya saya tebus 100 nanggung ya sesuai dengan ini. Nah, teman-teman tinggal siapkan. Ini misal harganya 3.000 sebentar ya. Saya lihat dulu. Nih harganya 3.400 bener, persis 3.400. Ya, ini harganya 3.400, tinggal dikalikan 100 lot, siapin duitnya. Misal teman-teman punya 100 lot, ya 100 lot kali 3.400, hitung siapin duitnya, masukkan ke rekening di RDN, ya. Nanti teman-teman setelah tebus, ya teman-teman setelah tebus, nanti muncul tuh. Nanti di porto teman-teman akan muncul, ya. Nanti kita lihat jadwalnya, ya. Oke. Ini kita lihat ya. Sebentar. Nah, ini lihat ya. Ya, ini perdagangan 13 sampai 22, 13 sampai 22. Nah, penyerahan saham hasil pelaksanaan HMIT. Jadi tadi tanggal 15 sampai 24, 15 sampai 24 itu nanti biasanya teman-teman, biasanya pengalaman saya itu sekitar 2 hari maksimal ya. Misal ini kan tanggal 13 sampai 22 beli. Misal teman-teman belinya di tanggal 14. Nanti dicek Sabtu Minggunya ya. Saya sementara ignore Sabtu Minggu. Teman-teman beli tanggal 14. Dapat BBRIR. Itu ya. Teman-teman beli ini dapat tanggal 14. Tanggal 15 teman-teman tebus. Ya, ini tebus. Siapin duitnya, tebus. Paling lambat tanggal 17 nanti ada saham BBRI. Saham BBRI muncul di porto teman-teman, harga average-nya ini 3.400. Gitu caranya, ya. Itulah caranya membeli saham right issue kalau teman-teman sudah kelewatan kumdit. Tidak ada masalah ya, masih banyak kesempatan di depan. Oke ya. Nah, sini saya lanjutkan ini ya. Nah, ini ada namanya harga teoritis. Harga teoritis itu harga yang diberlakukan setelah cum rate ya. Biasanya pada saat X-rate ya, tanggal 8 pada tanggal 8 ini teman-teman bisa cek BRI pasti dibuka pada harga 3.800. Ini tidak terlalu bermasalah ya. Ini sebenarnya untuk orang-orang yang tadinya simpen saham terdahulu. Dia pasti kaget, loh Mas Yes, kok harga saham saya kemarin BRI masih 3.900 sekian, kok tiba-tiba 3.800? Itu namanya harga teoritis. Tidak jadi masalah. Loh, saya rugi dong? Enggak rugi. Karena nanti teman-teman ketutup. Kan teman-teman nanti yang simpen saham sampai tanggal 8 kan mendapatkan BBRIR gratis. Nah, itu kompensasinya. Nah, lalu bagaimana strategi terbaik pada right issue ini, Mas S? Oke, strategi terbaik ya. Apakah perlu membeli sebelum cum right? Bagaimana jika sudah terlewat jadwalnya? Kapan waktu yang tepat, kapan waktu yang tepat membeli BBRI di masa RI? Bagaimana strategi pasca RI untuk memaksimalkan profit? Oke. Kalau sudah terlewat tadi sudah saya sampaikan ya, teman-teman bisa ikuti nanti tanggal 13 sampai 22 itu. Nah, kapan waktu yang tepat membeli BBRI? Nah, waktu yang tepat membeli BRI itu hari ini. Teman-teman hari ini mempunyai kesempatan membeli BRI pada harga relatif murah atau pada harga RI-nya atau harga 3.400-nya. Ya.
gimana caranya? Caranya tadi, beli R-nya dulu, beli BBRI R-nya dulu pada tanggal 13 sampai 22. Nah, gimana Mas AS caranya supaya dapat harga terbaik? BBRI R itu kan ada harganya ya. Teman-teman, BBRI R itu tanggal 22 sampai tanggal 13 sampai 22 itu perdagangan BBRI R itu harus Anda beli dan itu ada harganya. Gimana supaya harga total keseluruhan BRI saya murah? Nah, jadi teman-teman harus pantau tuh tanggal 13 sampai 22 pada saat hajatan BRI ini pantau market, dapatkan harga BBRI R terbaik. Nih ya, saya tambahkan sedikit ya, biar clear ya, biar clear. Ini biar nanti teman-teman ada gambaran ya, ada gambaran. Kan teman-teman tadi kan tebus kan, BBRI harga 3.400. Entah ini berapa lot ya. Nah, syarat untuk mendapatkan ini kan teman-teman harus punya namanya BBRI R ya. Harganya berapa? Ini yang saya belum tahu. Jadi nanti keseluruhan biaya teman-teman mendapatkan saham BRI itu sebenarnya ini ditambah ini gitu. Nah, supaya keseluruhan ini menjadi murah atau ongkos Anda menjadi murah, kalau ini kan Anda tidak bisa tawar. Ini sudah ditetapkan harga tebusnya segini. Teman-teman harus dapatkan ini harganya semurah mungkin. Semurah mungkin bagaimana? Pantau dulu deh. Pantau dulu. Nanti sambil nanti teman-teman bisa masuk grup saya juga. Nanti saya akan spesial guidance ini ya, akan spesial bahas ini. Teman-teman bisa masuk ke di Telegram itu ya, ketik aja @demokrasi saham grup. Nah, di Telegram ketik ini, nanti muncul link, ini menjadi link, klik itu, nanti masuk ke grup saya. Grup Telegram diskusi, gede banget grupnya, nanti diskusi, nama grupnya Demokrasi Saham, ini alamatnya, @demokrasi saham grup. Nanti akan saya guidance ya, tanggal 13 sampai 22, nanti kita diskusi masalah RI-nya BRI ini. Kira-kira begitu, oke? Nah, ini ya. Ini mendapatkan BRI pada harga terbaiknya. Kemudian bagaimana strategi pasca RI? Pasca RI untuk memaksimalkan profit tidak ada strategi yang lebih bagus selain hold. BRI harus long term. Oke teman-teman, itu ya, BRI harus long term. Oke, terakhir key takeaways-nya ya, right issue BRI untuk membentuk holding ultramikro adalah terbesar sepanjang sejarah. Ya, ini RI terbesar sepanjang sejarah. Holding ultramikro memberikan dampak positif baik bagi masyarakat Indonesia maupun bagi perusahaan atau BUMN itu sendiri, dalam hal ini Bank BRI ya. Right issue BRI menjadi sangat menarik untuk para investor, sekali lagi untuk para investor, bukan untuk orang yang kejar profit dalam waktu singkat ya. Investor yang uangnya besar-besar, investor ini kesempatan mendapatkan harga BRI di harga murah. Buat saya kira-kira seperti itu. Terakhir adalah BRI semakin menarik sebagai growth stock ya untuk investasi jangka panjang ya. Buat saya ini BRI memantapkan diri sebagai salah satu the king of growth stock di Indonesia di ISG. Oke teman-teman, seperti itu ya penjelasan saya dengan right issue BRI. Saya lengkapi juga tadi latar belakangnya, semoga bermanfaat. Sukses selalu, salam sehat semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.